Perkenalkan, nama saya Murnieh, NPM 18111000149 dari kelas D, kelompok 1, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi IPA, materi benda dan sifatnya, kelas 4. Baiklah, ini peta konsep yang telah saya buat, di mana ada 3 pembahasan. Yang pertama, wujud benda dan sifatnya. Yang kedua, perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, hubungan sifat bahan dengan kegunaan di kehidupan sehari-hari, di mana standar kompetensi mengidentifikasi wujud, perubahan, dan hubungan sifat bahan serta kegunaan. Dan kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan wujud benda berdasarkan jenis benda padat, cair, dan gas. Dan yang kedua, menyebutkan perubahan wujud benda, mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyumblin. Dan yang ketiga, menyebutkan hubungan sifat benda dan kegunaannya, di mana indikator yang harus dicapai adalah yang pertama, setelah mempelajari ini, siswa diharapkan mampu membedakan wujud benda cair, padat, dan gas. Dan yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mengetahui proses perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, setelah mempelajari ini, diharapkan siswa mampu menghubungkan sifat, bahan, serta kegunaan benda dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu wujud benda padat, cair, dan gas. Apakah kalian pernah melihat benda di sekeliling kalian? Jika kalian amati, banyak sekali berbagai benda. Lalu, apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang berada di alam dan mempunyai wujud. Benda juga disebut barang. Namun, benda merupakan makhluk tak hidup. Kemudian, masing-masing benda juga mempunyai wujud bendanya sendiri loh. Wujud benda terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Pengertian ini merupakan hasil dari proses saya mengobservasi benda-benda di sekitar saya. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang benda-benda yang ada di bumi dalam surat Al-Baqarah ayat 31, yang artinya Dia mengajarkan Adam semua nama-nama benda, kemudian menampilkannya semuanya di hadapan malaikat, lalu mengatakan, sebutkanlah kepadaku semua nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Baiklah, materi pertama yaitu benda padat. Benda padat merupakan suatu benda yang tidak dapat berubah, baik itu segi bentuknya, volumenya, serta partikel penyusunannya sangat padat dan teratur. Sifat yang dimiliki benda padat yaitu, saya mengambil contoh gelas dan sendok. Pada gelas dan sendok merupakan benda padat yang memiliki sifat yang pertama, bentuk besarnya tetap. Yang kedua, menempati ruangan. Yang ketiga, mempunyai massa maupun berat dan juga dapat dipegang. Yang kedua, benda cair. Benda cair mempunyai ciri utama yaitu bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat ataupun wadah, karena benda cair menekan ke segala arah dari tempat tinggi maupun ke tempat rendah. Di sini saya mengambil contoh air. Kenapa? Karena air memiliki sifat yang pertama dapat mengalir, dan yang kedua berubah bentuknya sesuai dengan wadah, dan yang ketiga volume tetap dan tidak berubah, yang keempat gaya tarik antara molekul sangat lemah, dan yang terakhir terdapat tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak pada suatu keadaan tertentu. Yang ketiga, benda gas. Jika kita amati, benda gas ada di sekeliling kita loh. Contohnya apa coba? Contohnya udara. Di sini saya mengambil contoh yaitu balon udara. Ketika kita meniup balon udara, otomatis udara akan masuk ke dalam balon dan mengisi seluruh ruangan yang terdapat di balon. Benda gas memiliki sifat berdasarkan bentuknya yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, benda gas mempunyai sifat mengisi seluruh ruangan. Dan yang ketiga, benda gas memiliki partikel yang sangat renggang. Dan yang keempat, benda gas sangat bebas. Berikut perbandingan antara benda gas, cair, dan padat. Yang selanjutnya, poin B, perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat ke cair.
Benda tersebut bisa mencair jika dipanaskan ataupun didiamkan pada suhu yang berbeda. Contohnya, saya mengambil contoh yaitu lilin yang dipanaskan. Lilin yang semula padat, jika dipanaskan dia akan mencair, kemudian dia akan menjadi padat kembali. Yang kedua, membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contoh pada sifat ini biasanya air yang dimasukkan ke dalam freezer beberapa lama dia akan mengeras menjadi es batu atau menjadi beku. Dan yang ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas yang proses ini zat memerlukan energi panas. Contohnya adalah saya mengambil contoh air yang dimasak dalam beberapa menit. Dan yang keenam, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Proses ini zat memerlukan energi panas. Contohnya pada proses ini adalah es batu yang didiamkan dan disimpan ke dalam gelas, maka bagian luar gelas akan menjadi basah atau berembun. Yang terakhir, yang kelima, menyublin. Menyublin adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Proses ini, zat memerlukan energi. Contoh penyublinan bisa dilihat dari kapur barus yang ada di rumah kita. Kapur tersebut lama-kelamaan akan menjadi habis. Dan poin yang terakhir yaitu hubungan sifat bahan dengan kegunaan di lingkungan sekitar. Yang pertama, penyerapan air pada jenis kertas. Air mudah menyerap pada kertas karena di dalam kertas terdapat pori-pori. Air akan masuk ke dalam kertas, merambat, dan menyebar. Sebagaimana contoh yang saya ambil yaitu kertas kosong yang sebelumnya belum terkena tetesan air, kemudian saya teteskan, maka kertas tersebut menyerap air, kemudian air tersebut menyebar dan membasahi kertas. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kertas mempunyai fungsi yaitu untuk menulis, untuk membungkus, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bahan kemasan suatu produk makanan. Bahan yang digunakan untuk membungkus makanan harus kedap udara, artinya tidak boleh ada udara yang masuk ke dalamnya. Jika udara masuk ke dalam makanan tersebut, itu akan memudahkan produk tidak renyah atau cepat basi. Contohnya pada gambar berikut. Apakah kalian pernah melihat atau sudah pernah mencoba produk jajanan ini? Jika kita amati, produk ini mempunyai kemasan yang cukup tebal dan kedap udara, sama halnya dengan produk-produk makanan lainnya. Hal ini bertujuan agar makanan yang di dalamnya tetap renyah dan gurih. Dan yang ketiga, sifat bahan dan kegunaan alat-alat rumah tangga. Apakah kalian mempunyai barang seperti gambar ini? Jika iya, coba kalian alamati bahan dan kegunaannya. Ya, betul, ini namanya panci. Panci adalah salah satu barang alat rumah tangga yang biasanya terdapat di dapur. Kegunaan panci yaitu untuk memasak, baik itu memasak air, memasak ayam, dan lain sebagainya. Panci merupakan penghantar panas yang sangat baik dikarenakan bahan dari panci itu sendiri adalah aluminium. Kita memasak air dengan kompor, maka air yang dipanci akan panas. Dan kali ini saya melakukan percobaan eksperimen membuat produk yaitu lilin aromaterapi.